Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak semua? Hari ini pasti baik semua ya? Alhamdulillah. Nah, kita akan melanjutkan pembelajaran yang sebelumnya. Mari kita mulai belajar kali ini. Jangan lupa yang belum subscribe silahkan klik subscribe terlebih dahulu. Mari kita mulai pembelajaran hari ini. Pembelajaran daring online kelas 5, tema 4, sehat itu penting. Subtema 3, cara memelihara kesehatan organ peredaran darah manusia. Kita lanjutkan ke pembelajaran yang ketiga. Perhatikan gambar si Dayu tersebut. Dayu membacakan pantun buatannya di depan kelas. Pantun Dayu jenis pantun jenaka. Dayu berhasil membuat tertawa teman-temannya melalui pantunnya. Artinya Dayu berhasil menyampaikan amanat dari pantun itu. Apa atau makna amanat pantun? Mari kita pelajari bersama-sama. Cara membuat pantun. Pagi ini Dayu dan teman satu kelasnya sedang mengikuti pelajaran tentang pantun. Ibu guru menjelaskan cara pembuatan pantun. Ibu guru menjelaskan bahwa membuat pantun harus memperhatikan sajak dalam pantun. Misalnya, akhiran baris pertama adalah N, maka baris ketiganya juga harus N. Jika akhiran baris kedua yaitu T, maka akhiran baris keempat juga harus T. Seperti contoh pantun berikut. Jalan-jalan dekat pohon, akhirnya apa? N ya. Tempat indah hijau rumput, akhirnya apa? T. Yang ketiga, pada Tuhan kita memohon, akhirnya N. Dan yang terakhir, sesuai ajaran yang kita anut, akhirnya T. Kita perhatikan akhir baris pertama N, maka harus sama dengan akhir baris ketiga juga N. Baris kedua akhirnya hurufnya apa? T, maka harus sama dengan keempat yaitu T. Bu guru juga menjelaskan bahwa membuat pantun harus memperhatikan amanat atau pesan dan nasihat yang ingin disampaikan kepada pembaca. Bu guru menyontohkan sebuah pantun yang mengandung amanat, ajakan kepada masyarakat untuk ikut bergotong royong. Nah, kalian perhatikan berikut contohnya. Siang-siang makan buah dondong, rasa takut melihat besarnya ular. Mari kita melakukan gotong royong agar pekerjaan cepat kelar. Cepat kelar, kelar artinya apa toh? Cepat selesai ya. Kalau pekerjaan dilakukan dengan gotong royong maka akan cepat selesai. Itu adalah pesan atau amanat yang disampaikan. Ayo membaca. Nah, gotong royong merupakan salah satu jenis tanggung jawab warga masyarakat. Apa sebenarnya gotong royong itu dan mengapa gotong royong menjadi tanggung jawab warga masyarakat, bukan tanggung jawabnya si Pak RT atau Pak RW atau Bapak Kepala Desa? Gotong royong memiliki arti penting dalam memperkokoh persatuan dan kesatuan serta meningkatkan solidaritas dan rasa kekeluargaan dengan sesama. Oleh karena itu, gotong royong menjadi tanggung jawab semua warga masyarakat. Apa mana tanggung jawab warga masyarakat itu? Pada dasarnya setiap orang tidak bisa hidup sendiri tanpa pertolongan orang lain. Sejak dalam kandungan sampai mati, setiap orang membutuhkan pertolongan orang lain. Orang-orang yang saling membutuhkan akan mempunyai kepentingan yang sama dalam suatu tempat yang disebut dengan masyarakat. Hidup bersama dalam masyarakat sangat penting karena Tuhan menciptakan manusia untuk saling melengkapi, saling membantu, dan juga saling menyayangi, serta saling menjaga hubungan baik dengan orang lain. Untuk menjaga hubungan baik dalam kehidupan masyarakat, maka setiap anggotanya masyarakat hendaknya sadar akan tanggung jawabnya sebagai warga masyarakat. Tanggung jawab sebagai warga masyarakat adalah menjalankan tugas dan kewajibannya dalam kehidupan bermasyarakat. Sebagai warga masyarakat, setiap individu hendaknya memperhatikan hal-hal yang menjadi tanggung jawabnya agar tercipta kehidupan masyarakat yang harmonis.
Berikut jenis-jenis tanggung jawab warga masyarakat. Yang pertama, memelihara ketertiban dan keamanan hidup bermasyarakat. Tanggung jawab warga masyarakat dalam memelihara ketertiban dan keamanan hidup masyarakat dapat diwujudkan dalam bentuk pelaksanaan peraturan-peraturan dalam masyarakat. Sebagai contoh, peraturan jam belajar masyarakat dan kegiatan ronda malam yang dilaksanakan secara bergiliran. Pelaksanaan peraturan-peraturan dalam masyarakat tersebut sebenarnya menjadi tanggung jawab segenap warga masyarakat, bukan tanggung jawabnya si keamanan atau RT atau RW ya. Yang kedua, menjaga dan memelihara rasa persatuan dan kesatuan masyarakat. Untuk menjaga dan memelihara persatuan dan kesatuan warga masyarakat dibutuhkan prinsip-prinsip dasar yang kuat, yaitu sebagai berikut. Yang pertama, membina keserasian, keselarasan, dan keseimbangan dalam berbagai lingkungan kehidupan. Yang kedua, saling mengasihi, membina, dan memberi antar sesama. Dan yang ketiga, tidak menonjolkan perbedaan tetapi mencari kesamaan. Jika ada perbedaan maka harus satukan agar menjadi sama. Kalau tidak bisa sama, maka perbedaan itu menjadi kekayaan dan sumber inspirasi yang lain. Dengan prinsip di atas, kamu hendaknya bisa menunjukkan perilaku yang mencerminkan sikap menjaga dan memelihara rasa persatuan dan kesatuan antar warga masyarakat, yaitu sebagai berikut. Yang pertama, hidup rukun dengan semangat kekeluargaan antar warga masyarakat. Yang kedua, setiap warga masyarakat menyelesaikan masalah sosial secara bersama-sama. Dan yang ketiga, bergaul dengan sesama warga masyarakat dengan tidak membeda-bedakan suku, agama, ras, ataupun aliran atau golongan. Dan yang keempat, menggunakan bahasa Indonesia secara baik dan benar dalam bergaul antar suku bangsa. Ojo sampai omongan karo wong Papua kapan nggih bahasa Jawa, kasihan mereka ya. Harus menggunakan bahasa Indonesia yang baik dan benar. Dan yang kelima, mengadakan bakti sosial di lingkungan masyarakat. Baiklah, yang ketiga yang dan tadi ya, prinsipnya meningkatkan rasa solidaritas sosial terhadap sesama anggota masyarakat. Rasa solidaritas sosial terhadap sesama anggota masyarakat mutlak diperlukan dalam mewujudkan keharmonisan hidup bermasyarakat. Rasa solidaritas sosial mengandung prinsip saling membantu, saling peduli, saling bekerja sama, dan saling berbagi dalam mendukung pembangunan masyarakat setempat, baik secara keuangan maupun tenaga, baik finansial maupun fisik. Salah satu bentuk upaya meningkatkan solidaritas sosial adalah membiasakan kerjasama atau gotong royong. Gotong royong sebagai bentuk kerjasama antar individu, antara individu dan kelompok, dan juga antar kelompok. Membentuk suatu norma saling percaya untuk melakukan kerjasama dalam menangani permasalahan yang menjadi kepentingan bersama. Menghapuskan bentuk-bentuk tindakan diskriminasi dalam kehidupan masyarakat untuk menghindari disintegrasi masyarakat bangsa dan negara. Adalah prinsip yang keempat. Terjadinya disintegrasi atau perpecahan antara warga masyarakat biasanya dipicu oleh adanya tindakan diskriminasi, yaitu pembedaan-bedaan ya dalam kehidupan masyarakat. Arti diskriminasi ini adalah memperlakukan orang atau kelompok, biasanya kelompok yang minoritas yang jumlah sedikit ya, secara berbeda berdasarkan karakteristik seperti asalnya dari mana atau ras, asal negara atau agama, keyakinan politik atau agama, terus kebiasaan sosial, jenis kelamin, orientasi sosial, seksual ya, bahasa, dan usia. Diskriminasi adalah prinsip yang mengatakan bahwa semua orang tidak sama. Tindakan-tindakan sebenarnya pun hendaknya kamu buang jauh, dan perlu hindari ya dalam pergaulan sehari-hari. Prinsip utama dalam kehidupan masyarakat adalah mengutamakan kepentingan bersama daripada kepentingan pribadi dan golongan. Prinsip ini dapat kalian wujudkan saat kalian bermusyawarah guna mengambil keputusan bersama dari seluruh warga masyarakat. Sudahkah masyarakat tempat tinggal kalian melaksanakan prinsip mengutamakan kepentingan bersama dalam mengambil keputusan, atau hanya untuk kepentingan pribadi sendiri aja? Ayo membaca. Nah, tanggung jawab seorang sebagai warga masyarakat juga tercermin dari sikapnya
dalam pergaulan di masyarakat. Orang-orang yang bertanggung jawab akan selalu berinteraksi baik terhadap anggota masyarakat lain dalam lingkungannya. Budaya dan ekonomi masyarakat Indonesia. Bagaimanakah bentuk interaksi sosial yang dibutuhkan dalam pembangunan sosial, budaya, dan ekonomi masyarakat Indonesia? Interaksi sosial merupakan dasar bagi semua aktivitas manusia yang berhubungan dengan orang lain. Proses interaksi tidak dapat dilepaskan dari kehidupan sehari-hari. Proses interaksi ini dapat terjadi apabila ada pertemuan dua orang atau lebih. Saat itu interaksi terjadi karena adanya kepentingan pemenuhan kebutuhan masyarakat di berbagai bidang seperti berikut. Yang pertama, bidang ekonomi. Kepentingan ekonomi adalah kepentingan seseorang yang saling bergantung satu sama lain, hubungannya dalam perdagangan dan kebutuhan pemenuhan makan, sandang maupun papan. Interaksi dalam ekonomi dapat kita jumpai di pasar atau tempat perbelanjaan, di tempat terjadinya proses interaksi ekonomi. Selain kepentingan ekonomi dalam bentuk barang, kepentingan ekonomi yang lain adalah dalam bentuk jasa. Misalnya, banyaknya organisasi yang menawarkan jasa kepada masyarakat umum seperti lembaga bimbingan belajar, bank, rumah sakit, event organizer, jasa paket atau kurir, sampai jasa cuci, cuci motor, cuci baju, cuci piring, pasti ada. Semua produk jasa juga termasuk dalam interaksi ekonomi. Secara umum, interaksi ekonomi ditandai dengan adanya hubungan antara dua individu atau antara individu dengan lembaga yang menggunakan proses transaksi uang. Yang kedua yaitu bidang politik. Jenis kepentingan ini digunakan oleh para anggota pemerintahan dan anggota partai politik untuk menjalankan kekuasaan negara. Di dalam kepentingan politik terdapat juga kepentingan keamanan dan pertahanan. Kepentingan ini secara umum ditandai dengan adanya proses transaksi politis dan kesepakatan untuk menjalankan negara. Yang ketiga bidang sosial dan budaya. Dalam kepentingan sosial, seseorang selalu ingin mendapatkan tempat atau kedudukan dalam masyarakat. Kepentingan ini akan menimbulkan interaksi dalam masyarakat karena kedudukan seseorang ditentukan oleh pengakuan masyarakat sekitarnya. Jadi, mencari kedudukan tanpa pengakuan masyarakat sangat tidak mungkin terjadi. Sementara itu, kepentingan bidang budaya berkaitan dengan pola-pola perilaku, bahasa, organisasi sosial, religi, dan seni yang telah menjadi kebiasaan turun-temurun dari leluhur. Warga masyarakat yang saling berinteraksi tidak menutup kemungkinan akan ikut berinteraksi pula dalam bidang budaya, sehingga terjadi pengaruh budaya yang satu terhadap budaya yang lainnya. Yang keempat, bidang moral. Kepentingan moral berarti kepentingan yang berangkat dari keprihatinan akan rendahnya situasi moralitas masyarakat di wilayah tertentu. Situasi yang demikian menggugah para pemerhati sosial untuk menggalang kegiatan moral agar mutu masyarakat meningkat. Contoh kepentingan moral yaitu siar agama, pengajian Islam, pelatihan keterampilan masyarakat, dan pembinaan masyarakat oleh pemerintah. Tujuannya agar kesadaran masyarakat di wilayah tersebut timbul untuk maju bersama dengan masyarakat di wilayah lain dalam membangun bangsa. Gotong royong memiliki arti penting dalam memperkokoh persatuan dan kesatuan serta meningkatkan solidaritas dan rasa kekeluargaan dengan sesama. Oleh karena itu, gotong royong menjadi tanggung jawab setiap warga masyarakat. Interaksi dalam berbagai bidang tersebut secara otomatis akan mempengaruhi pembangunan di bidang-bidang yang bersangkutan, baik itu ekonomi, bidang politik, sosial budaya maupun bidang moral. Tentu saja yang diharapkan interaksi tersebut dapat membawa pembangunan yang bersifat kemajuan daripada kemunduran, jadi lebih ke dampak positifnya. Berdasarkan bacaan di atas, interaksi untuk memenuhi bidang apa yang pernah kamu lakukan? Sebagai contoh, kamu pernah ikut dalam kegiatan gotong royong di sekitar tempat tinggal kalian. Nah, dengan demikian kamu telah melakukan interaksi untuk memenuhi bidang moral membantu dalam kegiatan gotong royong. Refleksi. Apa yang sudah aku pahami
pada pembelajaran kali ini kita sedikit belajar tentang cara membuat pantun yang disampaikan oleh ibu gurunya Dayu tadi ya. Ada beberapa persyaratan. Yang kedua, kita bahas tentang jenis-jenis tanggung jawab di masyarakat. Dan kita yang terakhir, yang ketiga itu belajar tentang bidang interaksi sosial ya. Banyak bidang tadi, ada 4 ya. Baiklah, kalian bisa mengerjakan LKS kalian pada latihan pelajaran 3 halaman 77 sampai dengan halaman 78. Tidak usah dikumpulkan, tidak usah difoto dikirimkan ke Pak Ali, tidak usah. Nah itu ya, jangan lupa kritik, saran dan masukannya tetap saya tunggu agar bisa lebih baik lagi dalam pelajaran kedepannya. Sekian dulu pelajaran kali ini, semoga dapat bermanfaat bagi kita semua. Tetap semangat belajar, selalu berolahraga, tetap berdoa, dan selalu patuhi nasihat kedua orang tua. Demikian tadi pembelajaran kali ini, semoga dapat membawa manfaat bagi kita semua. Jumpa lagi di pertemuan selanjutnya. Kurang lebihnya mohon maaf. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.